Salam, salam damai dan sukacita membersamai kita semua. Pada kesempatan ini bersyukur bisa menyaksikan pemberkatan perkawinan Mbak Girda, putri pertama dari Pak Sugeng Hari Cahyono dan Ibu Lucia, bersama Mikael ya, di Gereja Kristen Jawitan Jemaat Ngagel. Nah, kami bersyukur bisa sejak awal mengikuti prosesi atau ibadah pemberkatan perkawinan, dan beliau berdua nampak dengan sukacita memasuki tempat ibadah. Dan saudara-saudara mengiringi, orang tua mengiringi dari belakang, baik orang tua dari Gerda dan orang tua dari Mikael. Ya, ini adalah prosesi di mana mempelai dipasrahkan kepada Majelis Jemaat GKJW Ngagel. Ya, prosesi memasuki ruang ibadah dengan lagu Wonderful Day, Hari Bahagia. Ya, itu lagunya mereka dengan sukacita mengiringi mempelai berdua untuk diberkati perkawinannya. Itulah penyerahan dari salah satu anggota keluarga kepada Majelis Jemaat GKJW Ngagel, Surabaya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Pendeta Hari Cahyono beserta Bapak Ibu Majelis yang bertugas dalam pelayanan pemberkatan kita pada pagi hari ini, Sabtu 5 Agustus 2023 pukul 08.00 ini. Karena kami semua saudara empat juga mewakili keluarga menyampaikan anak kami Mas Mikael dan Mbak Girda yang siap untuk melayani pemberkatan nikah suci di Gereja Jemaat pada pagi hari ini. Kami mohon dan kami serahkan sepenuhnya pelayanan pemberkatan nikah ini kepada Bapak Pendeta Budi Cahyono beserta Bapak Ibu Majelis yang bertugas. Demikian kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Atas nama GKJW Jemaat Ngagel, saya mewakili Majelis Jemaat di sini menerima permohonan pemberkatan perkawinan kudus antara saudara Mikael dan saudari Girda. Kiranya Tuhan ada bersama dalam ibadah kita saat ini. Terima kasih. Masih dalam posisi berdiri, mari bersama-sama kita mulai ibadah kita bersama-sama mengambil saat. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan dari Tuhan Yesus Kristus ada bersama saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan. Setelah penyerahan ibadah berlangsung yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Budi Cahyono selaku pendeta baru di GKJW Jemaat. Berikutnya nanti proses keberlangsungan ibadah yang dilakukan di GKJW Jemaat Ngagel. Ya. Sungguh indah karyamu atas hidup kami sekalian. Bahkan juga
yang dialami oleh saudara kami berdua, saudara Mikael dan saudara Dirga. Saat ini, ketika saudara kami berdua ini memantapkan hati untuk melangkah menuju pelaminan, itu semua oleh karena kehendak-Mu. Kasih yang telah bersemi dalam diri mereka berdua, itu semua juga oleh karena rancangan-Mu. Maka saat ini ya Tuhan, perkenankanlah jika kami semua memohon padamu agar Engkau berkenan membagikan kehendak-Mu, rencana-Mu atas kami semua, secara khusus juga atas kehidupan rumah tangga saudara Mikael dan saudara Gerda di kemudian hari. Dan berfirmanlah kepada kami, anak-anak-Mu, kami semua telah siap sedia untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Selanjutnya ibadah akan dilayankan pelayanan firman. Pelayanan firman mengambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 22 hingga 33, dan pembacaan kitab dilakukan oleh Bapak Pendeta Budi Cahyono, dan kita perdengarkan bersama-sama. Itulah sabda Tuhan yang mendasari perkawinan Mikael dan Gerda, juga mengingatkan kepada kita semua tentang makna hidup berkeluarga, untuk kita bisa bersama-sama tidak hanya berjuang, tetapi lebih daripada itu, bagaimana kita bisa bersama-sama mempertahankan cinta sampai kaken lan nenen, atau sampai hari tua kita. Kita dengarkan sabda. Suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi untuk menguduskannya, sesudah Ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau keluh atau yang serupa, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia yang besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang diperkenankan menerima firman Allah itu, dan terutama yang mau melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Setelah pembacaan Alkitab, ya, Pak Pendeta Budi akan Merenung khotbah yang menjadi renungan Bagaimana? bersama terkait dengan Merenung atau sedang menikmati daun pengantin yang sekarang dipakai. Ini adalah momen penting dalam hidup kalian berdua. Tetapi momen penting ini tidak akan pernah terjadi lagi. Tuhan menghendaki demikian kepada kalian. Tapi saudara-saudara, justru ketika momen ini adalah momen yang sangat penting, maka biasanya semua orang yang akan berangkat menuju pelaminan, tentu mereka akan berangkat dengan perasaan yang macam-macam dan dengan persiapan yang macam-macam. Di Roma
terutama biasanya dilakukan oleh kaum Gypsy. Ketika calon mempelai pria merencanakan untuk menikah dengan seorang perempuan, maka yang akan dia lakukan adalah menculik pengantin perempuan. Dan itu memang tradisi di Italia. Betul-betul diculik, dan ketika keluarga perempuan ini menjadi bingung, maka disitulah letak perundangannya. Sebetulnya tradisi ini juga ada di negara kita, karena itu juga dilakukan oleh suku Sasak di Lombok, juga suku di Lampung. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa maksudnya? Mengapa harus dilakukan dengan cara yang unik seperti itu? Sekali lagi, sebuah perkawinan haruslah diyakini sebagai perjuangan merebut cinta. Ini yang perlu digarisbawahi, perjuangan merebut cinta. Dengan memakai gaun yang indah, tetapi dia juga dihiasi oleh tutup kepala, di mana di bagian belakang itu ada tanduk. Tanduknya itu tradisi di Jepang, tanduk itu biasa disebut dengan nama sumo kakushi. Sumo itu artinya tanduk. Kenapa tanduk harus dipasang di kepala pengantin perempuan? Karena tanduk itu melambangkan tanduk kejemputan. Ibu dari mempelai laki-laki yang sudah dengan sangat kasih memelihara mempelai laki-laki sampai umur lebih dari 20 tahun, tentu tidak dengan mudah begitu saja melepaskan anak yang dikasih ini untuk bersama dengan perempuan lain. Maka bagi orang Jepang, tanduk yang dipasang pada tutup kepala wanita atau mempelai perempuan itu melambangkan sebuah perjuangan merebutkan cinta. Orang Rusia, mereka juga punya tradisi yang unik. Jadi ketika sudah ada kesepakatan keluarga mempelai laki-laki akan melamar keluarga mempelai perempuan, maka keluarga mempelai laki-laki mempersiapkan mahar atau mas kawin. Tetapi uniknya di Rusia ada tradisi yang lucu. Mereka akan bermain sandiwara juga. Dan ketika uang mahar yang dipersiapkan itu tidak memenuhi syarat permintaan keluarga perempuan, atau boleh dikatakan mas kawinnya kurang, maka yang disediakan keluarga perempuan bukan anaknya perempuan, tetapi seorang banci. Inilah cukup karena maharmu kurang. Tidak perlu dijawab dengan keras. Saya yakin Pak kita sudah merasa. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, juga mempelai sekalian, sebuah peristiwa pernikahan, resepsi pernikahan, upacara pernikahan, ini adalah sebuah perjuangan memperebutkan cinta. Tetapi saatnya kita berpikir ke depan, apakah yang terjadi setelah cinta itu berhasil didapatkan? Apakah yang terjadi nanti setelah ibadah pemberkatan nikah ini setelah resepsi itu kelar? Mau ngapain? Mas Mikael dan Pak Kirda, apa yang akan kalian lakukan? Silakan dicatat. Saat ini juga perjuangan memperebutkan cinta itu tidak cukup
Sebab setelah itu selesai dan kalian mendapatkan hasilnya, maka yang dilakukan selanjutnya tak lain adalah mempertahankan cinta. Dan itu jauh lebih sulit dibanding memperebutkan cinta. 2-3 bulan cukup hanya untuk memperebutkan cinta, bahkan 3 hari pun bisa selesai. Tetapi memperjuangkan cinta mungkin akan bisa kita dapatkan dalam simbol emas ketika usia pernikahan kita 50 tahun. Mungkin juga bisa kita dapatkan simbol intan ketika pernikahan kita bisa berusia lebih dari 70 tahun. Dan tidak main-main. Angka 50 atau 70 diikuti kata tahun, dan itu artinya cukup lama. Mempertahankan cinta jauh lebih sulit dibanding hanya memperebutkan. Maka saudara-saudara, saya juga ingin berbagi kepada kita semua. Ada sebuah perlombaan lari yang unik yang biasanya terjadi pada musim panas di negara Finlandia. Ini biasa terjadi di kota Surkajärvi. Kenapa saya sebut unik perlombaan lari ini? Karena itu bukan perlombaan lari biasa. Perlombaan lari di mana suami harus berlari dengan menggendong istrinya. Karena terlilit berbagai permasalahan dunia. Kehidupan cinta pasangan suami istri itu bukannya semakin erat, tetapi sebaliknya semakin merenggang. Kemarin dalam ibadah syukur saya sudah sempat memberikan contoh pakai air dan minyak. Karena memang air dan minyak itu tidak akan dapat bersatu, molekul mereka masing-masing sangat erat, sehingga mereka tidak akan mampu bertukar. Tetapi ingatlah bahwa air bisa bergabung dengan minyak asalkan dicampur dengan sabun. Kenapa begitu? Karena deterjen itu mampu mengurai molekul kedua zat itu, sehingga deterjen juga mampu mempersatukan. Itulah sebuah proses yang disebut emulsi. Maka pertahankanlah kesatuan, persekutuan dan cinta kalian berdua dengan cara yang sama, dengan emulsi. Ketika sebuah pasangan yang sebetulnya tidak pernah mampu untuk bersatu karena dikocok oleh berbagai masalah kehidupan dunia, ingat, jangan sekali-kali melupakan Tuhan. Libatkanlah Tuhan sebagai orang ketiga dalam pernikahan kalian. Libatkanlah Tuhan sebagai deterjen. Biarlah terjadi emosi dalam keluarga kalian berdua. Tuhanlah yang mampu mempersatukan kepentingan-kepentingan kalian yang disebut oleh Paulus dan Tuhan Yesus sebagai daging. Itulah cara yang ampuh mempertahankan cinta. Selalu libatkan Tuhan dalam setiap perkara. Tuhan memberkati. Ya, sebelum dilaksanakan pemberkatan perkawinan, Para orang tua mulai diberi kesempatan untuk minta restu kepada orang tua dengan sungkem kepada bapak ibu dari mempelai perempuan, dan secara bergantian mereka sungkem itu mohon restu yang dimulai dari mempelai perempuan kepada orang tuanya. Pasti ini suasananya cukup seru karena anaknya masih kecil, ditimang-timang dengan berbagai hal yang pernah terjadi pada diri rumah dan
lanjut dalam suasana sukacita ini. Setelah pelayanan firman dan selesai, saatnya akan melaksanakan pelayanan pemberkatan perkawinan, dan pelayanan pemberkatan perkawinan diawali dengan pengantar oleh Bapak Pendeta, lalu dilanjutkan juga dengan pertanyaan sebuah pengakuan dari kedua mempelai tentang pasangannya, diawali dari pertanyaan kepada Mikael lalu kepada Hilda. Nah, ketika kedua-duanya sama-sama sudah saling mengakui yang disaksikan oleh kedua orang saksi, maka dinyatakan bahwa mereka menjadi suami istri. Ya, bisa Bapak Ibu saksikan terus langsungnya pemberkatan perkawinan. Ya, inilah pemberkatan perkawinan. Yaitu melanjutkan karya Tuhan yang sudah dimulai sejak awal penciptaan. Inilah saatnya mempelai akan menyatakan pengakuannya di hadapan Tuhan tentang jodoh mempelai yang berbahagia. Diberikan bagi kedua mempelai. Sesungguhnya Tuhan Allah sendiri yang telah mempertemukan dan mempersatukan saudara berdua dalam perkawinan ini. Namun demikian, kami juga mengharap kesediaan saudara untuk menyatakan pengakuan dan janji saudara di hadapan Tuhan disaksikan oleh jemaat di sini. Untuk itu, apakah saudara berdua bersedia untuk menyatakan pengakuan dan janji saudara di hadapan Tuhan dengan disaksikan oleh jemaat? Bagaimanakah jawab saudara mempelai berdua? Apakah saudara bersedia? Jika memang demikian, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Perlu diketahui bahwa jawaban yang akan saudara berikan nanti merupakan pengakuan dan janji saudara sendiri di hadapan Tuhan. Saudara Mikael Yohanes Sinaga, apakah saudara percaya bahwa saudari Anastasia Gerda Hilary Putri adalah jodoh pemberian Tuhan bagi saudara? Bagaimanakah jawab saudara? Apakah saudara percaya? Ya, saya. Saudari Anastasia Gerda Hilary Putri, apakah saudari percaya bahwa saudara Mikael Yohanes Sinaga adalah jodoh pemberian Tuhan bagi saudara? Bagaimanakah jawab saudari? Apakah saudari percaya? Ya, saya percaya. Jemaat saya undang untuk bangkit. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara-saudara juga bersedia dan berjanji untuk saling mengingatkan, saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kehendak Kristus menjadi nyata dalam kehidupan rumah tangga saudara kita berdua ini? Bagaimanakah jawab saudara-saudara warga jemaat? Apakah saudara-saudara bersedia dan berjanji? Ya, saya bersedia dan berjanji. Setelah kesediaan dari saudara mempelai, juga pertanyaan kepada segenap warga jemaat untuk saling mengingatkan, khususnya kepada keluarga baru nanti, itu juga kesediaan bagi jemaat. Dan setelah itu didoakan bahwa keluarga ini agar tetap langgeng, bisa terlepas dari segala godaan dan cobaan, karena godaan dan cobaan memang terlalu berat bagi kehidupan berkeluarga. Namun kehadiran Tuhan Yesus dalam sebuah doa awal bagi
keluarga ini yang membuat mereka bersukacita. Dan selanjutnya akan diberi kesempatan untuk mereka mengucapkan janjinya di hadapan Tuhan dengan didampingi oleh para saksi, disaksikan saksi dan segenap warga jemaat, dan orang tua juga ikut mendampingi di samping kanan kiri saudara mempelai. Terus kita saksikan dan nanti akan ada pengucapan janji, dan setelah itu pemasangan cincin perkawinan. Tanda mereka sudah mengikatkan secara penuh dengan cincin perkawinan, dan setelah itu mereka akan mendapatkan berkah. Ya, terus kita saksikan mereka berdua yang lagi mengucapkan janjinya di hadapan Tuhan dengan disaksikan oleh saksi dan warga jemaat. Saya, Dan Kyle Johannes Sinaga, menyambut kau, Anastasia Hilary Putri, menjadi istriku, dan berjanji akan menjagamu dengan setia dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, dalam untung maupun malam, dan akan memelihara engkau dengan setia. Itu janji saya. Dan nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, saya, Anastasia Hilary Putri, menyambut engkau, Mikael Johannes Sinaga, menjadi suamiku, dan berjanji akan setia kepadamu dalam suka maupun duka, dalam sehat mereka maupun sakit, berdua dalam telah hidup mengucapkan maupun janji maut. Dan akan memelihara engkau di dengan setia. hadapan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan setelah mengucapkan janjinya, mereka akan mewujudkan atau sebagai wujud janji itu selalu ada dalam hidupnya, akan disematkan cincin perkawinan di jari manis kedua mempelai. Dan jari manis adalah lambang tentang kebaikan, makanya cincin itu mewujudkan lambang kebaikan dalam kehidupan rumah tangga. Sekalipun banyak persoalan, namun akan melihat hikmat akan janji Tuhan itu, dan perkawinan akan berjalan dengan tetap menjaga janjinya di hadapan Tuhan. Inilah pemasangan cincin perkawinan yang kita saksikan, suasana yang sukacita. Semoga ini tetap langgeng. Itu juga cincin yang disematkan di jari manis Mikael oleh Gerda sebagai bukti bahwa mereka telah mengikatkan janjinya di hadapan